Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang deret tak hingga. Langsung saja pada definisi 1.1. Jika UN merupakan barisan, UN di sini adalah barisan, dan SN merupakan penjumlahan dari U1, U2 sampai UN yang kita miliki, maka SN di sini disebut dengan deret tak hingga. Jadi ketika ada UN suatu barisan dijumlahkan, kita sebut juga dengan deret. Deretnya sampai tak hingga, maka di sini disebut dengan deret tak hingga. Nah, di sini ketika teman-teman sudah memiliki definisi seperti ini, bisa kita tarik secara parsial. S1-nya itu merupakan U1 dan S2-nya otomatis dia penjumlahan antara U1 dan U2. Kemudian kalau untuk S3 pasti dia U1, U2, U3 dan begitu juga seterusnya. Maka di sini konstruksi dari SN yaitu deret tak hingga jumlahannya tadi itu merupakan SN-1 plus UN. Untuk contoh definisi 1 dapat memperjelas pemahaman adalah sebagai berikut. Contoh dari definisi 1. Contoh dari definisi 1 yaitu ketika diberikan deret tak hingga. Nah, deret tak hingganya itu untuk sigma n 1 sampai tak hingga dari UN-nya itu merupakan jumlahan dari 1 sampai n dari n plus 1. Nah, sini sudah diberikan deret tak hingganya. Yang diminta dari deret tak hingga ini, teman-teman diminta untuk menentukan 4 elemen pertama dari jumlahan parsial dari SN ya. Terus setelah ini teman-teman diminta juga untuk tentukan rumus SN-nya. Rumus SN dalam pola N ya. Untuk pola N sampai tak hingga teman-teman diminta untuk menentukan rumusnya juga. Nah, dari yang diketahui soal kita, maka kita bisa lakukan poin A-nya teman-teman diminta 4 elemen pertama dari jumlah parsial SN. Nah, tinggal saja dimasukkan formula dari S1 itu sama dengan U1. Teman-teman tinggal masukkan N sama dengan 1 saja cukup. 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Nah, kemudian teman-teman diminta S2. Karena di sini mintanya 4 elemen pertama dari SN, maka teman-teman tinggal mencari S2. Nah, formula dari S2 sesuai dari definisi itu merupakan S1 ditambah U2. Jadi di sini S1-nya sudah dihitung tadi ditambah U2. U-nya tinggal dimasukkan angka 2. 1 per 2 plus 1 sama dengan setengah plus 2 tambah 1 3 kali 2 6 ya. Nah, teman-teman tinggal disamakan penyebutnya. Penyebutnya sama-samakan 6. Jadi di sini 3 plus 1 4 per 6. Bisa disederhanakan lagi menjadi 2 per 3. Itu S2. Kemudian karena minta 4 suku pertama, silahkan cari S3 juga. Kalau S3 berarti rumusnya, kalau S2 S1 plus U2 berarti S3 berarti S2 plus U3. S2 nya udah dihitung 2 per 3. Kemudian U3 nya tinggal dimasukkan angka 3. 1 per
3 plus 1 berapa? 2/3 ditambah ya 1/12. Teman-teman tinggal disamakan penyebutnya saja, jadi 12. Ini berarti 8 ya. 8 plus 1. 9/12 atau disederhanakan lagi menjadi 3/4. Untuk S4 yang terakhir berarti konstruksinya S3 ditambah ya U4 pastinya. Sudah dihitung 3/4. Kemudian U4 nya tinggal dimasukkan angka 4 ke dalam ya deret yang sudah diminta. Jadi 1 per berapa itu? 4 kali 5 ya. Kemudian disederhanakan lagi, 3/4 ditambah 1/20. Teman-teman tinggal samakan penyebutnya saja. Buat 20 jadi 15 plus 1, 16/20, ketemunya 4/5. Nah, ini sudah menjawab permintaan dari A yang meminta bahwasanya 4 elemen pertama dari Sn. Sudah ketemu S1, S2, S3, dan S4. Nah, lanjut lagi ke permintaan yang kedua. Karena permintaan yang kedua itu meminta rumus Sn, sepertinya agak cukup panjang. Karena agak cukup panjang, coba kita ini satu-satu lagi ya. Nah, coba kita tulis konstruksi barisannya yang kita punya tadi, bahwasanya 1 sampai tak hingga dari UN sama dengan N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N plus 1. Nah, ini coba saya tulis lagi soal yang kita punya tadi. Untuk yang B, teman-teman diminta untuk mencari rumus dari Sn. Nah, teman-teman sudah ketahuan nih S1, S2, S3, S4. Kemudian kalau untuk konstruksi S sampai N, Sn-nya berapa? Gitu. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi dari barisan yang kita punya. Ini kan UN. Di sini saya lihat UN sama dengan 1 per N plus 1. Kalau saya konstruksikan menjadi UK sama dengan ya 1 per K plus 1. Nah, ini saya bisa ubah ke dalam bentuk 1 per K min 1 per K plus 1. Kenapa? Karena pemahaman ini akan memudahkan kita nanti. Nah, apakah boleh diubah ke dalam pemahaman seperti ini? Sah-sah saja, karena yang di dalam ini kalau teman-teman operasikan itu tidak merubah bentuknya. Contoh, ini saya coba operasikan ya, min 1 per K plus 1. Coba teman-teman samakan penyebutnya menjadi K plus 1. Otomatis yang ini dia menjadi ya pasti dia K plus 1 min 1, karena yang ini dikalikan K plus 1, yang ini tetap. Maka di sini yang teman-teman punya pastinya kalau yang ini berarti dia dikalikan K ini ya, karena yang ini dikalikan K plus 1, yang ini dikalikan K, yang ini penyebutnya jadi K plus 1. Otomatis kalau sudah seperti ini nanti akan menjadi K-nya hilang, jadi 1 per K plus 1. Nah, dari bentuk yang kita punya ini ternyata tidak mengubah hasil awal dari pembicaraan kita 1 per. Jadi sah-sah saja ketika merubah seperti ini untuk lebih memahamkan. Nah, itu tadi oret-oretannya saja.
Terus kemudian dari konstruksi yang kita punya ini ya. Nah, apa efeknya? Sehingga saya tulis di sini ya, sehingga untuk U1 teman-teman tidak masukkan angka 1 saja, berarti kan 1 min ya 1/1 saya tulis 1 min 1/2. Untuk U2 berarti kan 1/2 min ya 1/3. Untuk U3 1/3 min ya 3 ditambah 1 1/4. Begitu juga seterusnya. Silakan teman-teman mau U4 berarti 1/4 min nanti 1/5 gitu. Begitu terus sampai nanti UN min 1 K-nya tinggal diganti N min 1 seper N min 1 min seper N. N-nya diganti K-nya menjadi N min 1. Maka di sini jadi seper N. Nah, sampai ketemu dengan angka UN. UN-nya tak hingga pun dia masuk berapapun di sini. Berarti min 1/N plus 1. Nah, di sini konstruksi yang kita punya dari penjabaran baru yang kita punya seperti ini. Nah, teman-teman lihat saja. Hasil yang kita peroleh ini kita konstruksikan. Hasilnya menjadi, coba kami konstruksikan ulang. SN-nya berarti kan jumlahan dari semua ya. U1 berarti 1 min setengah. Ditambah U2 berapa? Setengah min 1/3. Ditambah sepertiga berapa? 1/3 min 1/4. Begitu terus sampai N min 1-nya ya. N min 1-nya 1/N min 1 min 1/N ditambah 1/N min 1/N plus 1. Nah, di sini teman-teman lihat. Kita bisa melakukan operasi. Kenapa kita ubah bentuknya menjadi konstruksi seperti ini? Sebenarnya tidak diubah pun nggak masalah. Tapi kalau diubah bisa memahamkan kita menjadi lebih mudah. Silahkan lakukan selama tidak mengubah konstruksi awal. Kenapa memudahkan? Karena di sini ada angka min setengah dan plus setengah, otomatis ini menjadi hilang. Min 1/3 sama 1/3 hilang. Begitu juga seterusnya nanti 1/4 pasti ada belakangnya lagi. Pasti seperti itu. Nah, ini juga pasti habis sama depannya. Terus kemudian ini juga pasti habis sama depannya juga. N. Ada pasti. Nanti saling menghabiskan. Pasti saling habis. Nah, berarti di sini sisa dari SN yang teman-teman punya itu hanya ada angka 1 dan yang terakhir saja, yaitu 1/N plus 1. Nah, hanya ini saja. Ini konstruksi SN yang teman-teman punya yang diminta soal. Nah, kalau teman-teman mau menyempurnakan lagi, kita agak buat lebih bagus lagi ya konstruksinya ya. Teman-teman jadikan penyebutnya menjadi N plus 1. Nah, kemudian di sini kan jadi N plus 1 otomatis. Terus kemudian ini tetap min 1. Maka di sini satunya hilang menjadi N per N plus 1. Nah, selesai. Jadi konstruksi SN yang kita punya itu rumusnya seperti ini. Nah, ini yang diminta oleh soal. Selanjutnya untuk definisi 1.2, ya di sini bercerita tentang kalau ada UN di sini merupakan barisan yang tak hingga seperti pada definisi 1, maka SN itu merupakan jumlahan parsial dari deret yang sudah dijelaskan, yaitu adanya barisan yang tak hingga tadi. Jadi UN itu merupakan barisan yang tak hingga ketika dijumlahkan kita sebut sebagai SN yang kita sebut
artinya di sini SN memiliki nama baru yaitu deret tak hingga. Nah, karakteristik di sini jika limitnya dari jumlahan yang kita punya tadi, SN, itu menuju tak hingga itu ada hasilnya, maka kita sebut barisan yang kita punyai yang awalnya UN, kemudian kita buat deretnya sebagai SN. Nah, kita sebut sebagai deret itu memiliki konvergensi atau dia barisan dan deret yang konvergen. Dan jumlahannya dari barisan dari tak hingga tadi itu ada. Artinya di sini kalau jumlahannya itu ada dan limitnya ada, kita bisa sebut barisan tersebut dan deret tersebut itu konvergen. Nah, sebaliknya, jika limitnya dari SN itu tidak ada, dia menuju tak hingga tidak ada, maka kita sebut deret yang kita miliki di sini adalah deret yang divergen. Nah, otomatis kebalikannya, tinggal dicek limit dari SN menuju tak hingga itu ada atau tidak. Kalau ada, dia konvergen, kalau tidak, dia divergen. Untuk contoh, definisi 1.2 sebagai berikut. Kemudian contoh dari definisi 2 masih berkaitan dengan definisi 1 ya. Kita lanjut saja. Contoh dari definisi 1 itu teman-teman diminta untuk menunjukkan apakah SN yang sudah didapatkan dari definisi 1 tadi dia memiliki angka jumlahannya. Artinya kalau dia memiliki angka jumlahannya berarti dia nanti bisa dikatakan dengan ya konvergen. Nah, kita harus cek dari ini contoh definisi 2 ya. Nah, kita ambilkan contoh dari definisi 1 bahwasanya kita memiliki SN-nya itu berupa N per N plus 1. Ini sudah diperoleh dari contoh yang sebelumnya. Nah, kita harus membuktikan atau menunjukkan apakah SN ini memiliki angka jumlahan atau enggak. Atau tidak. Nah, kita harus cek dulu. Kalau dia punya berarti dia bisa dikatakan dengan konvergen. Maka kalau tidak punya, dia akan divergen. Nah, langsung saja sesuai dengan definisi 1.2. Nah, di sini 1.2 mengatakan bahwasanya kalau dia limitnya ada, maka dia konvergen. Nah, kita tinggal limitkan saja. Oleh karena itu, limitnya dari N menuju tak hingga dari barisan SN kita itu berapa? Limit N menuju tak hingga, langsung kita masukkan N per N plus 1. Nah, langsung saja di sini teman-teman tinggal eksekusikan saja seperti cara yang teman-teman sudah pada tahu, dibagi pangkat tertinggi yaitu N, berarti N per N 1, N per N 1 ditambah 1 per N, begini ya, 1, berarti ini kan kalau dimasukkan 1 per 1 ditambah 1 dibagi N, N tak hingga, 1 dibagi banyak tak hingga itu 0, berarti ini ketemunya 1. Nah, karena di sini ketemu angka 1, maka SN ini ada angkanya. SN ini ada angkanya yang menunjukkan adanya kesimpulan bahwa infinite series kita tadi pada contoh 1, infinite series ini mempunyai jumlahan yang sama dengan 1. Jadi kalau boleh saya tuliskan lagi untuk N1 sampai tak hingga 1 per N plus 1. Jumlahan dari ini itu ya kalau dimasukkan, teman-teman masukkan saja angka 1, berarti 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per, masukkan angka 2 kali 3, 6, 1 per, masukkan angka 3 kali 4, 12, masukkan angka 4, 1 per 4 kali 5, 20, ditambah terus
sampai tak hingga. Maka barisan ini yang kita punya ketika dijumlahkan maka hasilnya 1. Nah, ini kaitannya. Jika teman-teman mempunyai barisan, kemudian dicari suku-sukunya, kemudian dijumlahkan suku-sukunya menjadi deret, jadi deret SN tadi. Nah, deret SN tadi ketika dijumlahkan itu ada angkanya, kita bisa katakan bahwa hal ini deret yang kita punya itu adalah deret yang konvergen. Karena dia mempunyai angka jumlahannya di sini. Kenapa punya angka di sini? Karena ketika dilimitkan ada hasilnya. Nah, bisa dikatakan konvergen. Kalau ujung-ujungnya di limit ini nanti tidak ketemu hasilnya, limit SN-nya, maka bisa dikatakan barisan itu kebalikannya yaitu divergen. Selanjutnya, terdapat teorema 1.3 yang berbunyi bahwasanya kalau ada deret tak hingga yang konstruksinya berasal dari barisan UN di sini, nah UN di sini dia konvergen, maka limitnya dia sama dengan 0. Jadi kalau ada suatu barisan terus kita buat deret, kemudian deret itu konvergen. Nah, jaminannya di sini pasti dia limitnya 0. Kemudian untuk teorema 1.4 adalah kebalikan dari teorema 1.3. Bahwasanya kalau dia limitnya tidak 0, bisa dikatakan deret yang kita miliki di sini adalah deret yang divergen. Nah, kalau ada limitnya hasilnya 0, dia konvergen, kalau tidak 0 dia divergen. Nah, teorema ini tidak memberikan jaminan bahwasanya kalau limitnya 0 sudah pasti dia konvergen, karena teorema di sini hanya berfungsi atau berbunyi untuk menjamin adanya jika dan maka, bukan jika dan hanya jika. Jadi tidak ada jaminan kalau limitnya 0 dia pasti konvergen. Tapi di sini adanya jaminan bahwasanya kalau dia konvergen pasti dia limitnya 0. Begitu juga kebalikannya untuk divergen. Untuk contoh teorema 1.3 dapat dijelaskan sebagai berikut. Baik, untuk teorema 1.3 dan 1.4 kita munculkan dalam satu contoh ya, karena 1.3 mengatakan bahwa kalau konvergen limitnya 0, maka kebalikannya kalau limitnya enggak 0 maka dia divergen. Nah, untuk contoh pada teorema 1.3 dan 1.4 kita coba ambilkan dari yang sebelumnya, bahwasanya dari contoh pertama dan kedua tadi kita sudah mengeksekusi bahwasanya kita akan membuktikan yang contoh sebelumnya itu dia limitnya 0 atau enggak. Nah, coba saya tuliskan lagi ya. Buktikan bahwa yang kita miliki ini tadi pada contoh 1 dan 2, saya tuliskan lagi ya. Nah, teman-teman kalau dimasukkan dan dia ini divergen apa konvergen, maka teman-teman harus membuktikan atas dasar teorema 1.3 1.4. Apakah buktikan bahwa ini divergen atau konvergen. Nah, kita harus cek dulu. Kita tadi sudah membuktikan bahwasanya deret yang kita punya ini itu dia sudah mempunyai jumlahan, yaitu Sn. Nah, jumlahannya dia itu ternyata sudah kita wujudkan juga dalam wujud rumus. Nah, kita mau cek nih, benar nggak dia ini divergen atau konvergen atas dasar teorema 1.3 1.4. Nah, langsung saja, karena di teorema itu mengharuskan teman-teman untuk menghitung atau mencari konvergennya, maka langsung saja barisan yang kita punya yaitu UN, saya tuliskan lagi, n kuadrat plus 1 per n kuadrat, limitkan ke tak hingga, sama seperti yang teman-teman sudah pelajari, dibagi pangkat tertinggi yaitu 1 per n kuadrat 1. Nah, kemudian masukkan saja, pasti ketemunya di sini 1
plus 0 per 1. Nah, di sini terlihat bahwasannya hasil yang kita peroleh limitnya dia adalah sama dengan 1. Nah, 1 ini apakah sama dengan 0? Ternyata bukan. Nah, dari teorema yang kita bahas ini 1.3, 1.4, kalau dia 0 dia konvergen. Kalau dia nggak 0 berarti kita bisa masukkan dalam barisan atau yang kita sebut dengan di sini kesimpulannya berarti dia, karena dia nggak sama dengan 0 maka yang kita punya di sini adalah divergen. Nah, teman-teman, teorema 1.3, 1.4 itu tidak berlaku kebalikannya. Nah, contoh pada teorema 1.3, suatu barisan dikatakan konvergen jika limitnya 0. Nah, hal ini tidak berlaku kebalikannya. Kalau dia limitnya 0, tidak ada jaminan bahwa dia konvergen. Kalau limitnya 0, tidak ada jaminan bahwa dia konvergen. Coba saya tulis ya. Teorema ini 1.3 ya, 1.3 dan 1.4 itu tidak berlaku konversnya atau kebalikannya. Karena yang kita punya jika dan maka, kecuali pernyataan teorema jika dan hanya jika bisa kita aplikasikan dua arah, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Artinya kalau dia limitnya 0 belum tentu dia konvergen. Kalau dia limitnya suatu barisan n menuju tak hingga dari UN dia itu sama dengan 0, kalau dia sama dengan 0 tidak ada jaminan atau belum tentu barisan yang kita punya ini dia konvergen. Nah, inilah yang perlu ditekankan, bahwa kalau limitnya 0 itu belum tentu dia konvergen. Contoh ya. Teman-teman sudah pernah mengenal adanya barisan 1 tak hingga dari 1/n. Konstruksinya berarti 1 deretnya kita bentuk ya, 1/3, 1/4 dan seterusnya, 1/n dan sampai tak hingga di sini. Nah, dari yang kita peroleh ini coba kita limitkan sesuai dengan teorema yang kita punya. Untuk mencari konvergen divergen kita harus cari limitnya. Coba kita limitkan n menuju tak hingga dari 1/n, yaitu silakan teman-teman masukkan 1 per tak hingga, maka di sini ketemunya adalah 0. Nah, sesuai dengan teorema seharusnya deret yang kita punya 1/n ini adalah deret yang kalau teman-teman aplikasikan kalau dia limitnya 0 maka dia konvergen, tapi tidak berlaku. Yang berlaku di sini adalah kalau dia konvergen maka limitnya 0. Nah, di sini baru ketemu limitnya 0. Apakah ada jaminan konvergen? Tidak. Nah, berarti teman-teman sudah cek sebelumnya bahwasanya 1/n ini adalah divergen. Nah, teorema ini tidak berlaku kebalikannya. Sudah terbukti bahwasanya limitnya 0, tidak ada jaminan dia itu konvergen. Faktanya 1/n di sini adalah barisan yang divergen. Nah, berarti di sini tidak ada jaminan kalau limitnya 0 merupakan barisan yang atau deret yang konvergen. Faktanya 1/n di sini dia divergen. Nah, di sini satu contoh. Kalau kebalikan dari teorema yang kita punya itu tidak berlaku. Karena teorema kita berkata jika maka, berbeda jika dan hanya jika. Begitu juga sebaliknya untuk divergen belum tentu juga ada jaminan yang sama karena teoremanya hanya berkata jika dan maka.
Selanjutnya untuk teorema 1.5 dia berkata bahwasanya kalau ada Sn itu merupakan jumlahan dari barisan yang kita miliki dan Sn itu merupakan konvergen dari UN ini tadi, maka akan ada epsilon positif dan akibatnya akan ada bilangan n sedemikian sehingga SR min ST itu kurang dari epsilon. Jadi ketika ada barisan terus kita deretkan, terus kemudian dia hasilnya dari jumlahan tadi itu ada dua, yaitu SR dan ST, maka SR dan ST itu kalau dia dinormkan atau jaraknya dia harus kurang dari epsilon, artinya jaraknya dia kecil sekali, dengan syarat R lebih besar daripada N dan T lebih besar daripada N. Untuk contoh teorema 1.5 dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya untuk teorema 1.5, dari teorema 1.5 kita ingin mempertajam hasil dari teorema 1.3 dan 1.4. Bahwasanya dikatakan konvergen itu jika dia memiliki syarat bahwasanya selisih dari jumlahannya tadi harus kurang dari epsilon. Meskipun tadi kita sudah membuktikan bahwasanya seper n yang kita punya itu adalah dia divergen meskipun memiliki limitnya sama dengan 0 gitu. Nah, di sini teorema 1.5 dia mengatakan bahwasanya kita harus membuktikan apakah kedivergenan seper n tadi. Ini contohnya ya. Contoh kita harus buktikan untuk seper n yang kita punya tadi ini adalah divergen. Nah, kita harus memperkuat asumsi kita yang dari teorema yang sebelumnya, contoh sebelumnya. Kita harus memperkuat dia, yaitu solusinya dia di sini. Nah, untuk Sn yang kita punyai di sini, dia di sini jumlahannya pasti teman-teman tinggal masukkan angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai seper n dan seterusnya karena sampai tak hingga. Nah, kalau kita punya Sn seperti ini, tinggal memasukkan. Kalau S2n, silakan teman-teman memasukkan S2n-nya. Misalnya teman-teman di sini mempunyai S4, berarti tinggal 4 suku pertama 1, setengah, sepertiga, seperempat. Nah, kalau misalnya S4-nya 1, setengah, sepertiga, seperempat, maka S2n-nya berarti berapa? 4 kali 2? Iya, 8 suku pertama. Berarti awalnya dia berhenti sampai seperempat. Kalau S2n dia lanjut seperlima, 6, 7, 8. Begitu. Jadi tetap masih memasukkan Sn-nya di sini ditambah nanti sisanya 2n-nya itu 2 kali lipatnya. Jadi di sini saya bisa tuliskan S2n itu sebagai sama S/2 sepertiga sampai di sini. Nah, sampai di sini teman-teman harus menambahkan lagi angka yang ada di 1/n+1. Di sini nanti 1/n+2 dan seterusnya sampai 1/2n. Nah, di sini tetap berlanjut terus. Namun pembahasan kita di sini pasti berhenti sampai seper n sampai seper 2n. Nah, seper n-nya di sini sama seperti seper n yang kita punya di atas, tapi ditambah dengan karena dia permintaannya 2n. Nah, di sini yang akan kita mau cari bahwasanya S dari 2n min Sn, ini dua yang berbeda. Kalau diselisihkan berapa? Karena di teorema dia meminta adanya selisih. Sehingga kalau diselisihkan pastinya teman-teman tinggal lihat. Yang tersisa di sini kalau atas sama bawah sama atas diselisihkan, pasti yang tersisa hanya
suku atau faktor-faktor yang ada di sini, elemen-elemen yang ada di sini, karena ini habis. Maka di sini bisa saya tuliskan ya, 1 per n plus 1, 1 per n plus 2, dan seterusnya di sini ya. Sampai di sini pasti habis di 2n. Ya, karena bahasan kita hanya berhenti di 2n. Kita berikan simbol equationnya di sini, dia equation 1 ya. Equation 1. Nah, setelah kita selisihkan, kita eksekusi untuk kasus n lebih besar dari 1. Apa yang terjadi? N lebih besar daripada 1, pasti akan ada 1 per n plus 1 ditambah 1 per n plus 2 ditambah 1 per n plus 3 sampai 2n. Kasusnya kita tadi, untuk n yang lebih besar daripada 1, itu pasti dia lebih besar dari 1 per 2n tambah 1 per 2n tambah 1 per 2n sampai berapapun 2n. Pasti terjadi ini. Silahkan teman-teman masukkan angka berapapun untuk n-nya. Teman-teman ambil 3. Pasti persamaan ini berlaku. Silahkan masukkan saja. Nah, kita beri ini sebagai equation yang kedua. Nah, berdasarkan equation yang 1 dan 2, maka diperoleh S2n min Sn itu lebih besar dari setengah. Kenapa? Silahkan teman-teman kalikan yang di sini dengan angka n. Silahkan kalikan dengan angka n. Pasti nih di sini berarti yang kita punya di sini ya, berarti n dikalikan 1 per 2n. Maka di sini adanya angka setengah. Nah, sisanya dia di sini kan sisa. Ini kan sisa. Sisanya dia pasti lebih besar dari angka setengah. Karena kita, silakan teman-teman masukkan dikalikan dengan n. Pasti hasilnya nanti setengah. Nah, kenapa setengah? Untuk memudahkan kita dalam perhitungan supaya ketemu konstanta seperti apa. Nanti soalnya kalau berubah silahkan teman-teman masukkan atau dikalikan berapapun di sini untuk memudahkan kita ketemu konstanta. Untuk mencari sisanya, bener nggak sisanya ini kan sisa ya, sisa dari S2n min Sn. Jadi sisanya yang ada di sini, yang kalau sudah diselisihkan ini kan sisanya ternyata lebih besar dari setengah. Nah, ini kesimpulan pertama kita. Kita harus cek selanjutnya. Nah, dari teorema dikatakan konvergen jika, ini oret-oretan ya, saya tuliskan, lihat teorema 1.5, dia mengatakan bahwasanya konvergen jika adanya S2n min Sn itu kurang dari epsilon. Sehingga di sini kata-kata epsilon di sini kan epsilon itu sembarang, epsilon itu positif ya. Maka epsilonnya di sini setengah. Efeknya apa? Maka S2n itu dikurangi Sn harus kurang dari epsilon ketika kita punya epsilonnya setengah. Nah, ini teorema yang sudah kita punya, dikatakan konvergen jika selisihnya kurang dari epsilon. Untuk epsilonnya sudah kita ketahui, kenapa kita cari konstanta di sini untuk menjamin ke epsilonnya dia. Kita kepakai di sini. Nah, dari teorema yang kita punya di sini dengan hasil yang kita punya di sini, silahkan teman-teman compare. Karena dikatakan konvergen itu harus kurang dari epsilon,
dan dia di sini hasilnya lebih dari setengah, yang setengah di sini kita ambil sebagai epsilon, berapapun itu. Nah, hasil yang kita peroleh di sini berarti kontradiksi. Kontradiksi dengan teorema. Sehingga apa efeknya? Sehingga barisan yang kita punya, yaitu super n, itu divergen. Meskipun dari contoh yang sebelumnya tadi, limitnya dia sama dengan 0. Nah, ini kesimpulan yang kita miliki. Jadi, tadi kan sudah dibuktikan bahwasanya limitnya dia 0. Tapi, kodivergenannya dia kita harus masih buktikan. Bener nggak? Oh, ternyata diperkuat. Bahwasanya selisih dari jumlahannya dia itu lebih besar daripada epsilon. Karena syarat dari konvergen, dia selisihnya harus kurang dari epsilon. Itu. Itulah kenapa kesimpulannya berbanding terbalik dengan kalau konvergen, berarti terbalikannya dia divergen di sini. Selanjutnya untuk teorema 1.6 di sini berkata bahwasanya kalau ada deret geometri di sini dikatakan konvergen terhadap jumlahan dengan rumus A per 1 min R jika norm R-nya di sini rasio itu kurang dari 1, di mana rasio di sini rumusnya adalah B per A. B adalah suku kedua dan A suku pertama, atau B itu adalah suku ke N dan A suku ke N-1. Nah, teman-teman tinggal mencari rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1, maka jumlahannya kita bisa cari A per 1 min R, rumusnya seperti ini. Kita bisa pastikan barisan dan deret kita yang miliki adalah deret yang konvergen. Begitu juga kebalikannya. Kalau ada suatu deret geometri rasionya lebih besar sama dengan 1, maka disebut dengan divergen, kebalikan dari konvergen. Untuk contoh teorema 1.6 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk contoh teorema 1.6, kita coba munculkan ya, contoh teorema 1.6. Nah, di sini kita sudah mau memasuki deret yang geometrik. Nah, di sini kita kasih contoh bahwasanya untuk n sama dengan 1 tak hingga dari 1 per 2 pangkat n-1 dengan konstruksi deretnya 1, masukkan angka 1, terus dimasukkan angka 2 ketemunya setengah, dimasukkan angka 3 ketemunya 1/4, masukkan angka 4 ketemunya 1/8, dan seterusnya ya. Maka 2 pangkat n-1 sampai berapapun di sini ya. Nah, kemudian kita ingin membuktikan bahwasanya deret geometri itu dikatakan konvergen jika R-nya kurang dari 1. Ini sama sih seperti yang dulu teman-teman pernah kerjakan waktu SMA. Jadi teman-teman kalau ada seperti ini, kita mau untuk mencari R, kita harus menentukan suku pertama. Suku pertama di sini saya sebut sebagai A ya, atau U1 lah ya. Ini sini yaitu yang berada di urutan pertama. Nah, kemudian kita juga harus mencari B atau suku kedua. Itu di sini kita sebut yang ada di urutan kedua, setengah. Nah, untuk membuktikan bahwa dia konvergen apa divergen untuk deret geometri, kita harus mencari nilai R. Dengan R itu rumusnya itu B per A. Nah, silakan teman-teman masukkan B-nya berapa? Setengah dibagi dengan A, dibagi dengan A-nya 1. Berarti di sini ketemunya setengah ya. Karena ini hasilnya setengah, kita harus cek. Dikatakan konvergen jika R-nya kurang dari 1, norm R-nya. Maka karena ini kurang dari 1, maka barisan yang kita miliki di sini bisa dapat disimpulkan dengan yang deret yang konvergen. Sudah. Nah, setelah itu teman-teman silahkan cari
setelah kita cek R-nya itu dia konvergen, pasti dia konvergen menuju kemana? Kita menanyakan lagi, atau jumlahannya berapa? SN-nya tadi gitu. Nah, silakan teman-teman ambil untuk dasar ini ya, A per 1 min R. Nah, silakan teman-teman cari nilainya. 1 min R-nya berapa? Setengah. Maka di sini ketemunya 1 dibagi setengah. Maka dihitung 2 ya. Nah, dari sini ketahuan bahwasanya 2 ini berfungsi sebagai jumlahan deretnya dia. Jadi kalau ini ditambahin terus, maka hasilnya nanti menuju ke angka atau hasilnya sama dengan 2 dengan R-nya setengah. Kesimpulannya, deret yang kita punya ini dia karena R-nya kurang dari 1, maka kita sebut sebagai konvergen, dan jumlahannya dari deret kita itu sama dengan 2. Dari teorema 1.7 di sini, pembahasan tentang teorema 1.7, jika ada AN dan BN adalah deret keduanya itu tak hingga, dua-duanya sama-sama tak hingga. Nah, kita akan memperlihatkan bahwasannya hanya ada pola ke M pertama yang kita akan hilangkan, maka dari M yang akan kita hilangkan itu sampai ke tak hingga itu pasti dia akan mengikuti sifat induknya, yaitu konvergen atau divergen. Jadi masih memiliki sifat induk ketika ada AN sama BN itu dia dari 1 sampai tak hingga. Misalnya kita ambil M suku pertama itu kita hilangkan, misalnya 5 suku pertama, otomatis suku ke-6 sampai suku ke tak hingga dia masih memiliki sifat induknya. Dia bisa konvergen atau dia bisa sama-sama divergen. Artinya AN dan BN, AN yang versi lengkap dan BN di sini versi yang setelah dipotong suku pertamanya tadi, berapapun sukunya, akan memiliki sifat seperti induknya atau deretan asli yang dimiliki, bisa konvergen atau divergen. Jadi pemotongan suku pertama tidak mempengaruhi sifat dia. Untuk contohnya dari teorema 1.7 dapat dijelaskan sebagai berikut. Selanjutnya untuk teorema 1.7, contoh teorema 1.7. Teorema 1.7 di sini, jika teman-teman punya 2 barisan dan dia tak hingga. Nah, kita juga punya deretnya, pasti dia sampai tak hingga juga dijumlahkan. Nah, pola yang ke M atau ke berapapun dari kedua deret yang kita punya itu pasti menginduk dari sifatnya dia, yaitu kalau dia deret awalnya dia konvergen, misalnya teman-teman ambil suku ke-7 sampai ke tak hingga pun dia pasti sesuai dengan sifatnya, dia konvergen pasti konvergen, dia divergen pasti divergen. Artinya mau dipecah di tengah sampai akhir dia masih memiliki sifat induknya. Contohnya di sini tentukan deret yang kita punya, yaitu 1 per n plus 4 itu konvergen atau divergen. Nah, di sini teman-teman sudah mengenal tadi bahwasanya 1/n yang kita punya itu dia di divergen. Solusi di sini. Ingat-ingat bahwa 1/n yang kita punya di sini adalah divergen. Itu kita kantongi. Tapi permasalahan kita di sini meminta bahwasanya dia startnya dari 1 per n plus 4. Artinya di sini kalau teman-teman dijajar ya, anggotanya menjadi 5, masukkan angka 2 menjadi 6, masukkan angka 3 menjadi 7, dan seterusnya sampai 1 per n plus 4 sampai tak hingga pun di sini bisa. Oh, kelebihan. Gitu. Artinya di sini teman-teman, kalau teman-teman ingat-ingat deret yang teman-teman punya di sini, kalau saya punya 1/n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga, maka di sini akan ada angka 1, setengah, 1/3, 1/4,
1/5, 1/6, 1/7 sampai tak hingga deretnya kita ya. Masuk ke 1/n juga di sini tak hingga sampai 1/n+4 pun nggak ada masalah. Nah, di sini teman-teman kelihatan bahwasanya pokok bahasan kita itu hanya sampai di sini. Pokok bahasan kita di sini. Artinya di sini deret yang kita punya awal ini dia nggak ada. Jadi startnya kita berawal dari sini. Ini start kita. Start permasalahan kita di sini. Jadi yang awal dia hilang. Yang awal dia hilang. Jadi kita bahasanya di sini. Nah, kemudian dari sini kita bisa konstruksikan bahwasanya teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan deret yang divergen. Nah, apakah benar kalau 1/n divergen, 1/n+4 dia divergen juga? Sudah pasti dijamin dari teorema 1.7 bahwasanya kalau induknya dia divergen, mau di start di angka 4, 5, 6, atau 7, atau 100 pun, dia pasti juga akan memiliki sifat yang sama seperti induknya, yaitu deret yang divergen. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa deret yang kita punya, n1 sampai tak hingga n+4, di sini merupakan deret yang divergen pula. Divergen juga ya. Karena sifat dari 1/n yang kita punya sudah ditentukan di awal tadi, dia sudah terbukti kalau dia divergen. Selanjutnya untuk teorema 1.8, dia berbunyi bahwasanya kalau ada C merupakan konstanta. Untuk poin pertama, jika suatu deret UN itu konvergen dan jumlahannya itu S, dia konvergen jumlahnya itu S, maka deret kita ketika dikalikan dengan konstanta dikalikan deret yang konvergen, pasti hasilnya nanti konstanta itu tidak merubah sifatnya dia yang asalnya dia adalah konvergen. Sudah pasti C kali UN di sini pasti dia konvergen juga. Begitu juga untuk yang poin kedua. Kalau ada deret UN itu divergen dan jumlahnya S, maka perkalian C dengan deret yang divergen juga menghasilkan deret yang divergen juga, kebalikannya. Jadi perkalian konstanta tidak mengubah sifat asli dari deret tersebut, baik divergen maupun konvergen. Untuk contoh 1.8 adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk contoh teorema 1.8, dia di sini kalau tadi kita startnya dari tengah-tengah kita sampai ke belakang. Nah, di sini adanya jaminan bahwasanya suatu barisan atau deret yang kita sudah jumlahkan ternyata dia konvergen. Jika dikalikan konstanta pasti dia konvergen juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia divergen pasti dia divergen juga, masih menginduk. Kalau tadi di-cut di tengah jalan ke belakang pasti dia masih menginduk. Kalau di sini dikalikan dengan konstanta pasti dia masih mengikuti sifat aslinya, yaitu contoh. Sini saya sebutkan contoh teorema 1.8. Nah, tunjukkan bahwa n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/4n itu barisan yang konvergen atau divergen. Kalau konvergen tunjukkan, kalau divergen silahkan buktikan. Nah, teman-teman di sini kita sama ya, pakai kasus yang simpel-simpel saja solusinya di sini. Nah, teman-teman sudah mengantongi bahwasanya 1/n di sini tadi sudah dibuktikan bahwa divergen. Tapi di sini kasus kita meminta bahwasanya n sama dengan 1 tak hingga dari 1/4n. Silakan teman-teman dijajar anggotanya. Masukkan angka 1 1/4, masukkan angka 2 1/8, masukkan angka 3 1/12, masukkan angka 4 1/16 gitu ya. Silakan dilanjut sampai tak hingga serah. Nah, di sini teman-teman ingat atau lihat atau pandang bahwasanya n sama dengan 1 sampai tak hingga dari deret yang kita punya tadi itu merupakan deret yang ya divergen. Silakan teman-teman compare di sini.
kelihatan bahwasannya konstruksi yang kita punya di sini untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga 1/4N itu merupakan konstruksi dari 1/4 kali N gitu ya. Nah, karena di sini kita bisa pecah bahwasanya di sini 1/4 dia merupakan konstanta yang akan kita sebut sebagai C di sini pada teorema 1.8. Nah, seperti ini kan kita bisa mengeluarkan 1/4 dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/N. Nah, teman-teman di sini 1/4 di sini itu sebagai konstanta yang kita punya. Efeknya apa? Bahwasanya di sini ada C, berapapun itu, C dikalikan deret yang teman-teman sudah tahu. Ini adalah divergen. Nah, pastinya jaminan dari teorema 1.8 yang kita punya 1/4N ini juga merupakan deret yang divergen. Nah, ini. Jadi dikalikan konstanta berapapun di sini, mau 1/4, mau berapapun nanti tergantung soal, tidak ada yang mempengaruhi dia sebagai sifat aslinya. Dia konvergen, pasti dia ikut konvergen. Kalau dia divergen, pasti dia ikut divergen. Begitu. Maka di sini C-nya di sini berapapun itu tidak mempengaruhi sifatnya dia. Selanjutnya untuk teorema 1.9 berbunyi bahwasanya kalau ada AN dan BN adalah dua-duanya dia konvergen dengan jumlahannya masing-masing AN jumlahannya S, BN jumlahannya R. Maka untuk poin pertama, AN plus BN itu konvergen juga dengan jumlahannya, tinggal dijumlahkan saja. Jadi kalau ada dua deret yang teman-teman memiliki jumlahan masing-masing, tanpa teman-teman mengoperasikan terlebih dahulu jumlahannya dari kedua deret kita yang sudah dijamin konvergen, pasti S plus R ini merupakan jumlahan dari deret kita. Nah, untuk kasus yang kedua, kalau AN diselisihkan terhadap BN, nah dia konvergen. Nah, untuk kasus penjumlahan dia sama, maka penjumlahan sama S plus R. Kalau untuk pengurangan dia pastinya juga sama S min R. Dengan jaminan di sini dua-duanya harus sudah konvergen ya. Untuk teorema 1.9 contohnya sebagai selanjutnya untuk contoh teorema 1.9 ya. Di teorema 1.9 teman-teman di sini mengingatkan bahwasanya kalau ada dua deret dia sama-sama konvergen, jumlahannya tinggal dijumlahkan. Misalnya deret pertama AN mempunyai jumlahan S dan BN punya jumlahan R, maka ketika AN ditambah BN jumlahannya tinggal dijumlah saja, S ditambah R, sudah itu saja. Kita coba untuk munculkan ya, kita pakai contoh yang sebelumnya. Nah, dari contoh sebelumnya coba saya tuliskan ulang, yaitu untuk N sama dengan 1 tak hingga dari 1/2N min 1. Terlihat bahwasanya deret yang kita punya di sini adalah yang konvergen. Nah, jumlahannya berapa? Dengan jumlahan SN-nya yang kita punya itu dia sama dengan 2. Nah, ini sudah dicari tadi sebelumnya. Dia konvergen dan dijamin dan jumlahannya 2. Nah, dari yang kita punya di sini, coba kita kembangkan. Kita kembangkan contohnya. Kita mau sebut ini sebagai deret yang pertama. Kemudian saya akan munculkan lagi deret yang kedua untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita ambil di sini 2/2N min 1. Nah, teman-teman di sini perbedaan konstruksinya saya hanya mengalihkan dengan konstanta. Kalau di sini ada konvergen, saya kalikan konstanta dari teorema sebelumnya. Konvergen dikalikan konstanta pasti dia konvergen juga. Jaminan di sini. Makanya di sini kita ambil dua yang sama-sama konvergen. Karena di sini perbedaannya hanya di angka 2 ini saja. Dikalikan konstanta angka 2. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adanya jaminan dia konvergen. Meskipun sudah ada jaminan, kita perlu cek juga ya. Cek
Untuk A atau suku pertamanya dia silahkan teman-teman masukkan angka 1. Berarti di sini ketemunya dia 2 per 1 0 ya. 2 pangkat 0 berarti sama dengan 2. Dan B-nya di sini atau suku keduanya teman-teman masukkan angka 2. 2 dikurang 1 berarti 1 ya. Berarti di sini 1. Nah, di sini teman-teman tinggal mencari R-nya. Karena syarat dari konvergen R-nya harus kurang dari 1. B per A, D-nya 1, A-nya kurang dari 1. Dari sini dia ketahuan bahwasanya deret yang kita punya itu adalah konvergen. Nah, sama seperti yang kasus kita punya ini, kita kembangkan karena dikalikan konstanta. Ternyata konstanta ini juga masih memiliki sifat yang sama, konvergen. Terbukti teorema yang kita punya tadi. Nah, kemudian kita akan mencari jumlahannya. Jumlahan dari ini kita sebut sebagai deret kita yang kedua ya. Jadi ada 2 deret. Ya di sini kita sebut deret pertama atau A, atau di sini dengan AN ya karena sampai ke N. Nah, di sini atau kita sebut dengan BN. Nah, di sini jumlahannya yang untuk kasus BN, jumlahan untuk BN sendiri kita harus masih akan mencari, itu sama karena dia di sini geometri. Jadi dia di sini tinggal masukkan rumus 1 min R. Maka di sini 2 dikurangi 1 min setengah sama dengan 2 per setengah ya, sama dengan 4. Nah, di sini sebagai hasil jumlahannya dia di sini 4. Kita punya tadi yang kita punya di sini dia konvergen jumlahannya 2 sebagai AN. Dia di sini juga konvergen jumlahannya 4 sebagai BN. Jadi kita punya 2 AN sama BN, jumlahannya pertama 2, yang kedua 4, dua-duanya sama konvergen, harus dijamin sama-sama konvergen. Maka dapat disimpulkan bahwasanya jumlahan dari N1 sampai tak hingga dari 1 per 2N min 1 ditambah 2 per 2N min 1 yang notabene keduanya dia di sini konvergen ya, harus dijamin konvergen dua-duanya. Maka jumlahannya dia atau SN-nya dia di sini ya jumlahan dari AN ditambah jumlahan dari BN. Berapa AN-nya? Yang pertama kita punya 2, yang kedua dia punya 4, berarti 6. Di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman punya deret yang banyak sekali, itu nggak masalah kalau teman-teman eksekusi satu persatu. Oh jumlahnya 2, oh jumlahnya 4. Nanti kalau ada yang ketiga, oh jumlahnya 8. Tinggal di sini tambah angka 8. Tapi jaminannya di sini harus sama-sama konvergen pasti. Untuk memunculkan dia di sini angkanya ada. Selanjutnya untuk teorema 1.10. Di sini berkata bahwasanya kalau ada deret AN itu konvergen. Nah, dan BN itu divergen. Maka penjumlahan dari dua yang berbeda jenis ini, yaitu konvergen dengan divergen, menghasilkan deret yang divergen. Kenapa? Karena kedivergenannya dia itu akan merusak sifat konvergen yang sudah sempurna tadi. Artinya ketika memang sudah tertata rapi, ada AN konvergen, ada satu BN saja yang dia divergen, pasti dia hasilnya akan merusak kekonvergenan ketika dioperasikan. Untuk contoh teorema 1.10 adalah Untuk contoh 1.10, teorema 1.10 mengatakan bahwasanya kalau ada deret yang salah satunya dia konvergen dan yang lain dia divergen atau kebalikannya, pokoknya dalam suatu deret tersebut ketika dioperasikan, dijumlahkan dia ada yang divergen, maka sifat divergen itu menjadi perusak atas kekonvergenan deret yang lain. Artinya kalau banyak deret dia konvergen, satu saja ada divergen, pasti sifatnya dia di situ akan berubah menjadi divergen ketika dioperasikan. Contohnya ya, contoh teorema 1.10. Nah, di sini kita coba ambil 1 sampai tak hingga dari yang kita akan eksekusi 4N ditambah 1 per 4 pangkat N.
Nah, kita harus cek apakah dia konvergen atau dia divergen. Nah, kita belum tahu. Nah, di sini makanya solusi yang akan kita gunakan, kita harus cek salah satu satu-satunya cara hanya cek satu-satu. N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 4 pangkat N di sini. Nah, silakan teman-teman ingat-ingat. Untuk 1/4 pangkat N, bagaimana sifatnya dia? Teman-teman sudah berdasarkan contoh dan penjelasan sebelumnya bahwa 1/N itu merupakan yang divergen. Ketika dikalikan 1/4, maka 1/4 itu sebagai konstanta dikalikan dengan 1/N yang divergen, maka 1/4 kali 1/N, dan dia di sini 1/N-nya dia bersifat divergen, maka bisa dijamin bahwasanya yang kita miliki di sini 1/4 pangkat N merupakan deret yang divergen pula. Ini sudah terjelaskan dari contoh sebelumnya. Nah, teman-teman, berdasarkan teorema, pastinya yang kita punya di sini ketika ada operasi, salah satu ada divergen, pasti yang kita punya deret operasi ini, pasti dia divergen. Itu jaminannya. Tapi sebagai orang matematika, kita nggak boleh langsung percaya. Kita coba cek juga yang sisi yang lainnya. Yang lainnya yaitu N sama dengan 1 tak hingga dari 1/4 pangkat N. Kita harus cek, karena dia di sini dia geometri, maka di sini kita harus cek suku pertama kedua untuk mencari R-nya, bener nggak dia konvergen atau divergen, untuk menunjukkan bahwa dia operasinya nanti berujung seperti apa. A atau U1 dia masukkan angka 1/4, B atau U2 1/16, maka dari sini RB per A nya 1/16 dikali ya, karena dibagi saya balik 4 1/4, karena 1/4 dan kurang dari 1, efeknya apa dia di sini, bahwa deret kedua kita dia di sini adalah konvergen sesuai dengan teorema yang kita punya. Nah, atas dasar teorema yang kita punya T110, teorema 1.10, bahwasanya kalau ada dia di sini sifatnya apa? Oh, dia di sini divergen. Kalau di sini sifatnya apa? Oh, ternyata dia konvergen. Nah, kekonvergenannya yang kedua itu bakal dirusak oleh divergennya di sini. Jadi, yang awalnya dia terstruktur rapi oleh konvergen di sini dirusak oleh divergen karena dioperasikan. Maka kesimpulan yang kita punya, deret 1/4 N sama 1/4 pangkat N yang kita punya ini, kesimpulannya dia deret yang divergen. Sudah. Karena eksistensi divergen di sini dapat merusak konvergen dari operasi yang kita lakukan. Ya, itu tadi beberapa teorema dan definisi yang berkaitan tentang deret tak hingga, dilengkapi dengan contohnya. Semoga dapat memberikan pemahaman. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya and bye-bye.